Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana. Baik, di video kali ini saya kembali lagi akan membahas video-video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai angkatan pujangga baru dalam sastra periode sastra Indonesia, sejarah sastra Indonesia. Nah, sebelum kita masuki pembahasan, alangkah baiknya kalian like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, baik, langsung saja kita ke pembahasannya mengenai angkatan pujangga baru. Nah, angkatan pujangga baru ini merupakan salah satu bagian dari periodisasi sejarah sastra Indonesia. Nah, angkatan pujangga baru muncul pada tahun 1930-an, tepatnya setelah periode Balai Pustaka. Nah, sebutan pujangga baru berawal dari majalah sastra dan budaya pujangga baru dan budaya pujangga baru yang terbit pada tanggal 29 Juli 1933. Nah, angkatan pujangga baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan pada masa itu, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Nah, banyak sastrawan angkatan pujangga baru yang dipiawai dan memuat berbagai gerakan atau gebrakan terhadap sastra Indonesia. Nah, nama dan karya para sastrawan angkatan pujangga baru pun menang hingga sekarang. Nah, munculnya angkatan pujangga baru ini berkat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, lahir berbagai semangat baru yang dikobarkan oleh kaum muda. Nah, salah satunya adalah semangat dalam menggerakkan bidang budaya termasuk sastra. Nah, angkatan pujangga baru merupakan salah satu bentuk perwujudan dari semangat dalam menggerakkan bidang budaya. Nah, pemberian nama pujangga baru ini berdasarkan penerbitan majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Pelopor penerbitan majalah Pujangga Baru untuk pertama kalinya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pani. Nah, majalah Pujangga Baru juga diterbitkan karena banyak karya sastrawan yang disensor oleh Balai Pustaka. Sebagian besar yang disensor ialah karya tulis yang memiliki tema nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaannya. Nah, isi majalah tersebut diantaranya adalah puisi, cerita pendek, roman, kemudian ada drama, esai, kritik sastra, dan telaah kebudayaan. Nah, ada pun beberapa sastrawan yang termasuk dalam angkatan pujangga baru, di antaranya itu yaitu yang pertama ada Ali Hashmi, kemudian yang kedua ada Tatengkeng, kemudian ada Selasi Musaza, kemudian ada Sultan Takdir Ali Syahbana, kemudian ada Sasmi, kemudian ada Sanusi Panik, kemudian ada Armid Panik, kemudian dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri angkatan pujangga baru ini yang pertama, pujangga baru ini memiliki ciri khas dalam menulis karya-karyanya, yaitu antara lain yang pertama, puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan dengan jenis sonata.
Kemudian kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi ini bersifat indah. Kemudian hubungan antar kalimat jelas dan hampir tidak muncul kata-kata yang bersifat ambigu. Kemudian persajakan ini dijadikan saran kepuitisan utama. Kemudian cirinya selanjutnya itu alur roman, novel, dan cerpen ini bersifat lurus. Kemudian teknik penokohan atau perwatakan bulat, tidak memakai teknik analisis langsung seperti balai pustaka. Kemudian ciri selanjutnya itu tidak banyak digresi sehingga alur ceritanya itu erat. Nah, selanjutnya ciri khas selanjutnya itu mengambil sudut pandang mengambil sudut pandang objektif, yaitu orang ketiga. Kemudian terdapat bergaya romantik, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain. Kemudian gaya bahasa tidak menggunakan perumpamaan yang klise. Nah, umumnya karya sastra yang ditulis oleh para sastrawan angkatan Pujangga Baru adalah seputar masalah kehidupan masyarakat kota, misalnya tentang emansipasi dan pilihan-pilihan individu. Ditambah lagi ide nasionalisme untuk mempersatukan bangsa begitu kental pada sebagian besar karya sastrawan angkatan Pujangga Baru ini. Selanjutnya kita akan membahas sastrawan angkatan Pujangga Baru beserta karyanya. Yang pertama kita akan membahas sastrawan Sultan Takdir Ali Syah Bana. Nah, karya-karyanya ini yang pertama yaitu ada Tak Putus Dirundung Malam, itu novel. Kemudian novel lagi yang berjudul Dia Niat Tak Kunjung Padam. Kemudian ada lagi novel yang berjudul Layar Terkembang. Kemudian ada juga novel Anak Perawan di Sarang Penyamun. Kemudian ada kumpulan puisi yaitu Tebaran Mega. Kemudian ada puisi lama juga yaitu Bunga Rampai, dan ada puisi baru yaitu Bunga Rampai juga. Nah, kemudian ada sastrawan yang kedua yaitu Amir Hamzah. Yaitu Amir Hamzah ini raja penyair Pujangga Baru. Nah, karya sastra yang pertamanya yaitu Nyanyi Sunyi, yaitu kumpulan puisi. Kemudian ada Buah Rindu, juga kumpulan puisi. Kemudian terjemahan kumpulan puisi yaitu Bagawat Kita. Kemudian ada juga terjemahan kumpulan puisi yang berjudul Satanggit. Dan masih banyak lagi para sastrawan dan karya-karya sastranya yang muncul pada angkatan Pujangga Baru ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik dalam karya sastra yang terkenal dalam angkatan Pujangga Baru, yaitu novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syah Bana. Baik, langsung saja kita akan membahasnya. Unsur intrinsik novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Syah Bana, yaitu yang pertama kita akan menganalisis unsur intrinsik temanya. Nah, tema dalam novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Syah Bana ini yaitu tentang perjuangan. Nah, novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Syah Bana menceritakan masalah wanita Indonesia yang mulai mengajak pada pemikiran modern. Yang mulai merangkak pada pemikiran modern. Kaum wanita mulai bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai wanita, berwawasan luas, serta bercita-cita mandiri. Nah, masalah lain yang dipersoalkan dalam novel ini yaitu masalah kebudayaan Barat dan Timur, juga termasuk masalah dalam agama. Nah, kemudian unsur selanjutnya yaitu mengenai amanat. Nah, amanat yang dapat dipetik dari novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syah Bana yaitu perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Dengan demikian, perempuan dapat lebih bisa dihargai kedudukannya di masyarakat. Nah, kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu mengenai alur atau plot. Nah, alur yang terdapat dalam novel ini adalah alur maju, karena dalam cerita ini tidak ada menceritakan ke masa lampau, ya, ke masa lalu gitu. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu mengenai tokoh dan perwatakan. Nah, tokoh-tokoh cerita yang mendukung terjalinnya cerita novel yang terkembang ini karya Sultan Takdir Ali Syahbana, yaitu yang pertama Maria. Maria ini anak Raden Wiryat Maja. Anak Raden Wiryat Maja, seseorang yang mudah kagum, kemudian mudah memuji dan memuja, lincah dan periang, kemudian suka berbicara juga. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Tuti, yaitu juga anak Raden Wiryat Maja, yaitu tidak mudah kagum, kemudian rajin, dan seorang perempuan yang pendiam. Kemudian ada tokoh selanjutnya yaitu tokoh yang bernama Yusuf, yaitu putra Demang Munaf di Mertapura. Nah, ini bersifat baik hati, kemudian tidak sombong meskipun ia seorang mahasiswa kedokteran. Kemudian bersifat patuh. Kemudian terdapat tokoh Wiryat Maja, yaitu ayah dari Maria dan Tuti. Beliau seseorang yang memegang teguh agama, kemudian baik hati dan kemudian ada lagi tokoh yang bernama Parta Diharja. Kemudian ada nama tokoh yaitu Parta Diharja, yaitu adik ipar Wiryat Maja, yang bersifat teguh, pendirian, peduli, dan kemudian. Kemudian ada Supomo, yaitu seorang guru, yaitu seorang guru muda yang bersifat baik hati, lemah lembut, sopan, pandai bergaul, dan cerdas. Kemudian ada tokoh yang bernama Saleh, yaitu adik Wiryat Maja, seorang lulusan sarjana yang sangat peduli akan alam sehingga ia mengabdikan diri sebagai seorang petani. Kemudian ada tokoh yang bernama Ratna, yaitu istri Saleh, seorang petani juga. Ia memiliki kepribadian yang baik hati, kemudian pandai dan pintar. Kemudian ada tokoh yang bernama Rukama. Rukama ini adalah sepupu Tuti dan Maria yang mempunyai perwatakan yang suka bercanda. Kemudian ada Juru Rawat, yaitu seorang yang baik hati. Dan selanjutnya terdapat unsur intrinsik yaitu latar atau setting. Nah, latar tempat yaitu ada dalam cerita tersebut, yaitu latar tempat yaitu yang pertama itu ada pasar ikan, kemudian ada di bawah pohon mangga, kemudian ada kamar, kemudian ada tepi pantai, gedung permufakatan, kemudian ada dekat pohon asam yang rindang, kemudian stand di depan rumah, kemudian ada danau-ranau, kemudian ada poliklinik, kemudian ada air terjun Dago, kemudian ada rumah sakit dan tempat pemakaman. Latar waktu itu terdapat waktu pagi hari, sore hari, dan malam hari. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana ini terdapat ada latar suasana keramaian, kemudian suasana tegang, kemudian suasana hikmat, tenang, kalut, kemudian ada haru, kemudian terdapat suasana haru. Dan gaya bahasa di dalam novel ini banyak menggunakan bahasa Melayu sehingga terlihat agak sulit untuk dimengerti. Nah, gaya bahasa yang pertama itu ada terdapat personifikasi, melukiskan benda mati sebagai makhluk hidup atau manusia. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan kutipan yang
yang menggunakan gaya bahasa personifikasi. Ini dia. Kemudian terdapat juga gaya bahasa hiperbola, yaitu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan yang ada. Ini dia kutipannya, ceritanya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik, yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang terdapat dalam cerita dalam novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, yaitu orang yang ketiga yang ditandai dengan menggunakan nama dalam menyebutkan tokoh-tokohnya, dan penulis bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran serta perasaan para tokoh. Novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana memberikan arti penting dari sebuah perjuangan dan pengorbanan dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita harus semangat dan tidak mudah menyerah, dan tidak mudah putus asa. Sulit apapun itu, kita harus tetap belajar dan bekerja. Baik, itu saja mengenai video pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.